Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Sejarah Raja Silahi Sabungan. Ya teman, menurut buku Tarombo Si Raja Batak, Raja Silahi Sabungan adalah generasi kelima dari Si Raja Batak. Silsilahnya adalah sebagai berikut. Si Raja Batak memiliki 2 orang anak, Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan mempunyai 5 orang putra, si Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Raja Isumbaon mempunyai 3 orang putra, Tuan Sori Mangaraja, si Raja Asi-Asi, Songkar Samarindang. Tuan Sori Mangaraja mempunyai 3 orang putra. Tuan Sorbani Julu atau Nai Ambaton mempunyai kerajaan di Pangururan Samosir. Tuan Sorbadi Banua atau Nai Suanon mempunyai kerajaan di Balige Toba. Tuan Sorbadi Jae atau Nai Rasaon mempunyai kerajaan di Sibisa Puluan. Tuan Sorbadi Banua, seorang raja yang perkasa di Balige, mempunyai 2 orang istri, yaitu Anting Malela Boru Pasaribu dan Boru Basopait. Dari Anting Malela Boru Pasaribu lahirlah 5 orang putra. Raja Sibagot Nipohan mempunyai kerajaan di Balige. Raja Sipaitua mempunyai kerajaan di Laguboti. Raja Silahi Sabungan mempunyai kerajaan di Silalahi. Si Raja Oloan mempunyai kerajaan di Bakara. Si Raja Hutalima tidak punya keturunan. Nah teman, dari Boru Basopait lahirlah 3 putra. Toga Sumba mempunyai kerajaan di Humbang. Toga Sobu mempunyai kerajaan di Silindung. Toga Pospos mempunyai kerajaan di Silindung. Iya teman, Raja Silahi Sabungan diperhitungkan lahir tahun 1300-an di Lumban Gorat, Balige dan meninggal dunia tahun 1450 di Silalahi, Nabolak. Raja Silahi Sabungan terkenal seorang Datu Bolon dan raja yang termasyur. Banyak berita-berita yang menakjubkan tentang Raja Silahi Sabungan dan keturunannya yang tertulis dalam buku Tarombo Si Raja Batak, maupun ceritanya yang terdapat pada keturunan Tuan Sorbadi Banua maupun marga-marga lain merupakan bunga rampai sejarah Raja Silahi Sabungan. Lebih lanjut teman, berita nomor Patom-Patom, anak Tuan Sorbani Banua. Tuan Sorbani Banua, raja yang perkasa di Toba Balige, menginginkan agar anak-anaknya kelak menjadi panglima perang yang termasyur. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, maka Tuan Sorbani Banua mengajarkan anak-anaknya berbagai ilmu pencak silat dan melatih lempar tombak. Setelah anak-anaknya memiliki ilmu pencaksilat dan matang melempar tombak, maka Tuan Sorbani Banua menyuruh anaknya mengadakan pertandingan perang menombak atau merpantom-pantom antara anak Boru Pasaribu melawan anak Boru Basopait. Supaya jangan timbul kecelakaan, disuruhnya tombak atau hujur mereka dibuat dari pimpin atau sanggar. Dalam pertandingan perang menombak atau merpantom-pantom ini, nampak keunggulan anak dari Basopait, Toga Sumba, Toga Sobu, Toga Pospos, yang selalu mengalahkan anak Boru Pasaribu. Nah teman, anak dari Boru Pasaribu, si Bagot Nipohan, si Paitua, si Lahi Sabungan, si Raja Oloan dan si Raja Hutalima, mereka kaget melihat ketangkasan lawannya menangkap tombak atau hujur yang mereka lemparkan. Lebih lanjut teman, pada suatu hari
Ketika si Raja Hutalima berniat jahat untuk membunuh lawannya itu, dibuatnyalah tombak atau hujur dari pimpin atau sanggar, tetapi ujungnya ditancapkan lidi ijuk atau tarugi yang berisi racun. Ketika terjadi pertandingan menombak yang seru teman, si Raja Hutalima melempar tombak atau hujur yang berisi racun itu kepada Toga Sobu, tetapi dengan mudah ditangkapnya. Memperhatikan tombak yang ditangkapnya agak berat, lalu diperiksanya. Kemudian Toga Sobu berkata, "Namartahi pamatehami doho HP." Artinya teman, bermaksud membunuh kami kau rupanya, katanya. Sambil melempar tombak itu kembali kepada si Raja Hutalima dan kena pada matanya. Si Raja Hutalima menjerit karena matanya berdarah. Si Bagok Nipohan marah dan menghunus pedang mau membunuh Toga Sobu. Karena disangkanya Toga Sobu lah yang berbuat jahat. Untung saja teman, Silai Sambungan cepat melerai dan bertanya kepada si Raja Hutalima, "Hujur ni Isedon?" Atau "Tombak siapa ini?" katanya sambil menarik tombak itu dari mata si Raja Hutalima. Si Raja Hutalima menjawab, "Hujur Hudoi Hahang," katanya sambil menjerit. Kemudian Silai Sambungan mengatakan bahwa Toga Sobu tidak bersalah karena yang terjadi adalah senjata makan tuan. Sekarang kita bawa si Raja Hutalima ke kampung supaya cepat diobati. Sejak itu teman, si Raja Hutalima sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Akibat kematian si Raja Hutalima, Toga Sumba, Toga Sobu, dan Toga Pos-Pos merasa takut tinggal bersama anak dari Boru Pasaribu. Akhirnya mereka bersama Boru Basopahit pindah ke daerah Humbang dan Selindung. Dalam berita ini, tampak kebijaksanaan Silai Sambungan yang masih muda belia menghindarkan pertumpahan darah. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Raja Silai Sambungan dan berita nomor patom-patom anak Tuan Sorbanima II. Nah teman, jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.